Halo sahabat pajak, di video kali ini saya, Rosa, dari Tax Center Gunadarma akan menjelaskan tentang tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S. Apa itu 1770S? Laporan SPT tahunan 1770S adalah laporan pajak yang diperuntukkan bagi sahabat pajak yang merupakan karyawan dan penghasilannya lebih dari 60 juta setahun. Yang harus sahabat pajak siapkan adalah bukti potong A1 atau A2 dan bukti potong lainnya jika ada. Pertama-tama, buka situs www.djponline.pajak.go.id. Isikan nomor pokok wajib pajak, password, serta kode keamanan, lalu klik login. Sahabat pajak akan diarahkan pada tampilan dashboard layanan digital perpajakan. Klik tab Lapor, lalu klik e-filing, lalu klik Buat SPT. Sahabat pajak akan diberikan pertanyaan terkait status sahabat pajak. Sahabat pajak dapat memilih untuk mengisi dengan bentuk formulir, dengan panduan, ataupun upload SPT. Pada tutorial ini, saya akan menjelaskan pengisian SPT dengan bentuk formulir. Maka, pilih opsi dengan bentuk formulir. Klik tombol SPT 1770S dengan bentuk formulir. Pada daftar formulir, pilih tahun pajak dan status SPT normal. Lalu klik selanjutnya. Sistem akan mendeteksi apakah ada data pembayaran pajak dari pihak ketiga. Pilih opsi ya jika ingin menggunakan data tersebut, dan pilih tidak jika ingin menggunakan bukti potong sebagai acuan pengisian SPT. Pada lampiran 2 bagian A, isikan data penghasilan final. Klik tambah untuk menginput data penghasilan final. Pilih jenis penghasilan final, isikan DPP dan PPh terutang sesuai dengan bukti potong yang diterima. Pada bagian B, isikan daftar harta pada akhir tahun. Data harta tahun lalu yang pernah diisikan dapat ditampilkan kembali dengan klik tombol Harta pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika sahabat pajak ingin menambahkan data, klik tambah. Pilih kode harta, isi nama harta, pilih tahun perolehan, isikan harga perolehan saat menerima harta tersebut, dan deskripsi lebih lanjut pada kolom keterangan. Pada bagian C, isikan daftar utang pada akhir tahun. Data utang tahun lalu yang pernah diisikan dapat ditampilkan kembali dengan klik tombol Utang pada SPT tahun lalu dan lakukan penyesuaian. Jika sahabat pajak ingin menambahkan data utang, klik tambah. Pilih kode utang, isikan nama pemberi pinjaman, alamat, pilih tahun pinjaman, dan isikan jumlah sisa utang pada akhir tahun. Pada bagian D, isikan daftar susunan anggota keluarga sesuai kondisi pada awal tahun pajak. Klik tambah untuk menginput data keluarga. Isikan nama, nomor NIK, hubungan keluarga, dan pekerjaan. Klik selanjutnya. Pada lampiran 1 bagian A, isikan penghasilan neto dalam negeri lainnya jika ada. Pada bagian B, isikan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak jika ada.
Pada bagian C, isikan daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain dan PPh yang ditanggung oleh pemerintah. Klik tambah. Pilih jenis pajak. Isikan nomor NPWP pemotong atau pemungut pajak. Isikan nomor bukti, tanggal bukti, dan jumlah PPh yang dipotong atau dipungut sesuai dengan bukti potong yang ada. Lalu klik selanjutnya. Pada induk SPT, isikan data identitas status perkawinan, status kewajiban perpajakan, dan NPWP istri atau suami jika diperlukan. Pada bagian A poin 1, isikan penghasilan neto. Pada poin 3, isikan penghasilan neto luar negeri jika ada. Dan pada poin 5, isikan zakat atau sumbangan keagamaan yang dibayarkan jika ada. Pada bagian B, isikan status perkawinan dan jumlah tanggungan sesuai di bukti potong. Bagian C, hanya perlu diperhatikan bila sahabat pajak memiliki penghasilan luar negeri. Bagian D, hanya diisi apabila sahabat pajak pernah membayar angsuran PPh pasal 25. Pada bagian E, sahabat pajak dapat memeriksa status SPT yang diisi apakah sudah nihil, kurang bayar, atau lebih bayar. Lanjut ke bagian F. Pada bagian F, hanya dikhususkan untuk yang rutin memiliki status SPT kurang bayar. Lanjut ke pernyataan. Klik tanda centang pada pernyataan apabila sahabat pajak sudah yakin bahwa data yang diisikan sudah benar. Lalu klik selanjutnya. Setelah muncul tampilan berikut, sahabat pajak dapat mengambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Lalu pilih dikirim ke email. Buka email sahabat pajak untuk menyalin kode verifikasi dan tempelkan pada kolom yang sudah disediakan. Lalu klik kirim SPT. Jika sudah, sahabat pajak akan menerima bukti penerimaan elektronik yang secara otomatis terkirim ke email sebagai bukti bahwa sahabat pajak telah melaporkan SPT. Sekian tata cara pelaporan SPT tahunan 1770S. Semoga bermanfaat bagi sahabat pajak.